Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Hafiz. Aku adalah host dari podcast Aesthetic Vibes, yang mana podcast kami akan menyinggung berbagai banyak tema, baik itu dari isu lingkungan, tema kebudayaan, dan kegiatan mahasiswa selama perkuliahan dan kehidupan mahasiswa selama ini. Jadi perkenalkan dulu. Aesthetic Vibes adalah salah satu podcast yang dikembangkan oleh mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Maliku Saleh angkatan 2022 dari kelas A dengan MK, yaitu MK Broadcasting. Podcast ini adalah salah satu podcast yang mana akan kami tayangkan pada channel YouTube kami, yaitu Aesthetic Vibes, yang mana dari channel ini kami bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih, ataupun kami akan memberikan opinion dari narhubung kami juga dan saya pribadi mengenai suatu topik yang akan kami bicarakan pada podcast ini. Podcast ini hanya sekedar bertujuan mendidik dan menghibur kalian semua, tidak ada unsur sara dan juga just antara kami produksi podcast dan kalian para penonton. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya untuk kalian selalu dapat updatean dari Aesthetic Vibes. Yang mana ya kalian tahu, kami akan mengundang salah satu narasumber yang mana pada hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai gimana sih seorang mahasiswa, yaitu mahasiswa Universitas Maliku Saleh, menjalankan kehidupannya ataupun tempat tinggalnya, yaitu antara pondok pendidikan agama dengan perguruan tinggi Universitas Maliku Saleh. Bagaimana dia manajemen waktu, habis itu gimana dia mengatur keuangannya, dan juga gimana dia tuh kayak apa ya dibilang, kayak balance nggak kalau dia tuh tinggal di daerah tuh lebih menguntungkan daripada ngekos gitu. Apakah lebih ngekos lebih enak, itu kan nggak tahu, nanti kita diskusikan dengan narahubung kita. Kita perkenalkan dulu nih, kita kedatangan tamu. Halo Kak. Halo, perkenalkan, nama kakak Munawara. Saya sedang menempuh S1 di Universitas Maliku Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi, semester 4. Wah, berarti kita seumuran lah ini ya. Oke. Jadi saya manggilnya Muna aja ya. Oke. Muna, kita kan salah satu mahasiswa dari program studi Ilmu Komunikasi nih, yang mana mungkin ini juga adalah salah satu cabang ilmu kita, yaitu podcast. Mungkin kami lebih di konten media nih. Mungkin Kak Muna, ini kan kita mau bertanya ataupun kita bincang-bincang nih mengenai gimana sih kehidupan di pondok, apakah lebih enak di pondok ataupun lebih gak enak ya. Mungkin Kak Muna bisa jelasin dulu nih, apa enak nggak enaknya tinggal di pondok. Gimana tuh Kak Muna? Boleh banget. Jadi enak atau nggak enaknya tinggal pondok tuh sama juga kayak kita tinggal di kos. Kan di kos ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Iya, benar. Kalau di pondok itu enaknya kita kalau di pondok tuh kan satu kamar tuh rame-rame. Misalnya ada yang 10, 8 sampai ada yang 15 orang satu kamar. Jadi di situ di dalam kamar itu kan orang-orang kan berbeda-beda, ada yang tempat tinggalnya ada yang dari mana lah, pokoknya tempatnya berbeda-beda lah. Jadi kayak sifat orangnya juga beda-beda gitu. Iya, betul. Jadi dari situ kita punya kawan banyak, dan juga kita kalau misalnya malam tuh bisa saling curhat-curhatan lah sesama kawan-kawan kita yang ada di kamar gitu. Dan kalau nggak enaknya sih cuma tentang apa ya, sanksi sosial ataupun ya Kak. Iya, tentang ini juga kayak peraturannya bisa dibilang gitu juga. Berarti peraturannya tuh kayak buat nggak enak. Tapi kan peraturan ini setahu saya ya teman-teman semua, peraturan itu dibuat buat kita bisa disiplin kan Kak. Jadi mungkin saya pribadi juga nggak enak sama yang sebuah peraturan ya kan. Tapi tujuan dari teman-teman semua ini, tujuan dari peraturan itu adalah untuk mendisiplinkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Benar nggak sih Muna? Benar banget. Jadi tadi nggak enaknya di pondok itu gimana nih Kak? Di Muna?
Kalau kakak sih, kalau di pondok itu permasalahan tuh nggak enaknya di air, karena kan di pondok tuh kan rame. Pas mau mandi nggak ada air kan itu bikin kita jadi apa? Jadi kesel, jadi marah. Pas mau mandi nggak ada air, pas mau nyuci nggak ada air kan. Di situ hambatannya. Jadi bikin kita tuh kadang-kadang mikir, enak tinggal di kos lah, airnya cukup atau apalah gitu. Berarti kayak sekarang tuh kalau apa tuh Mun? Kalau di Daya tuh di pondok lah bisa kita bilang tuh air menjadi salah satu hambatan ya. Iya betul. Ya kita juga tahu semua kalau air adalah bagian dari kehidupan kita. Yang mana mungkin seperti penelitian juga kalau air tuh tanpa air kita bisa hidup dengan air kita bisa hidup 14 hari lebih dan tanpa makanan kita bisa hidup berapa hari lebih asalkan ada air gitu kan. Kalau nggak ada air kita cuma bertahan 6 hari coy. Itu kalau nggak salah ya, mungkin bisa di searching lagi nih. Soalnya kami bukan dari program studi kesehatan ya kan, kita dari program studi komunikasi. Dan mungkin Muna, air kan udah jadi salah satu hambatan kita, bukan hambatan kita sih, hambatan Muna di Daya untuk jalanin kehidupan di Daya tuh. Jadi ada nggak dari Muna tuh sendiri kayak jalan pintas apabila nggak ada air gimana tuh? Apa lari ke kos teman atau nggak cari APDN terdekat, cari PDAM terdekat atau sumur di mana sumur warga? Ya kalau kami sih kalau misalnya nggak ada air ya berarti nggak mandi. Wih, jadi maksudnya kan nggak mungkin juga nggak mandi berapa hari kan, airnya kan tergantung. Kalau misalnya habis maghrib nggak ada air berarti mandinya isya ataupun nanti jam 12 lah pas udah ada airnya gitu. Berarti di satu hari itu pasti ada mandi kan? Ada. Misalnya kayak nggak ada airnya di maghrib, jadi saya mandi kan? Iya. Soalnya kan ini juga kayak lucu-lucuan aja. Mungkin kalian mahasiswa yang tinggal di kos juga tuh paling ada loh yang ke kampus Nggak mandi. Itu paginya mungkin dia nggak mandi, Cok. Dia nggak mandi, dia datang ke kampus dan di kampus kayak dia ngerti nggak sih bau badan yang bisa dibilang racun. Nah mungkin itu juga. Jadi berarti Muna tuh ada jalan pintasnya kalau maghrib nggak ada air, ada kemungkinan kalau misalnya tuh ada air gitu. Ada. Nah itu kan enak nggak enaknya tinggal di pondok kan, kita mondok. Mungkin bisa di-spill nggak kalau biaya masuknya kan kalau kami mahasiswa biasa itu kalau ngekos tuh kisaran harga 5 jutaan, apalagi tuh kalau di daerah Aceh Utara Luas Mawa itu sekitar 5 jutaan. Nah kalau di Daya mungkin harganya berapa gitu, bisa di-spill nggak? Boleh. Jadi kalau di pondok Muna itu harga kisaran masuk ke pondoknya itu sekitaran 1.200.000 lah. Tapi di pondok kami itu tidak cuma menyediakan kamar, tidak menyediakan seperti tempat tidur, kipas angin atau perlengkapan lainnya lah. Cuma disediakan kamar doang. Tapi kalau misalnya di pondok yang lain mungkin ada disediain ya, makanya agak mahal dikit uang masuknya gitu. Nah berarti kalau 1.200.000 itu tuh udah termasuk sama uang itu kan kita pasti tahu kan kalau sarana pendidikan itu pasti ada yang namanya uang bulanan. Iya. Kecuali sarana pendidikan negeri ataupun SD kayak SMP dan juga SMA itu pasti digratiskan sekarang di 2024 udah dari 2000 berapa. Tapi sekolah tuh pendidikan STLTA tuh gratis. Dan mungkin kalau pendidikan agama itu ada biaya bulanan. Mungkin dari pondok Kak Muna tuh ada nggak sih yang namanya uang bulanan? Pasti ada. Kalau misalnya di pondok kami itu uang bulanannya itu kalau per bulan uang bulanan sekitar 80.000. Jadi di pondok kami itu udah termasuk semua. Karena kan di pondok kami juga ada menyediakan wifi. Karena kan kita ini kan mahasiswa. Jadi wifi itu salah satu jaringan yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, makanya di situ disediakan juga wifi untuk para mahasiswa yang tinggal di situ. Nah berarti kalau dengan 80.000 itu bulanannya itu kita udah include sama yang namanya kayak akses internet dan juga kita nggak butuh yang namanya harus keluar uang. Kan kita tahu sendiri kan kalau mahasiswa baik itu nih rata-rata ya kalau di Kota Luas Mawa, Aceh Utara dan sekitarnya itu kita kalau keluar nyari wifi itu kita harus bayar 5.000 dulu terus sekali duduk. Nah dalam 30 hari itu ada kisaran 30 hari kan 30 kali duduk lah 5.000 kali 30 itu kisaran berapa ya 150.000 loh kita harus keluar. Lebih kayak apa tuh namanya lebih enak di pondok nggak sih? 80.000
kita cuma duduk di kos doang, kayak wifi-nya aman-aman lancar gitu. Aman-aman aja. Nggak payah kita keluarin uang minyak lagi dari kos kita ke Kafe tempat lah, kafenya atau kan, atau tempat akses jaringan wifi-nya. Nah gitu. Jadi lain dari kita bilang tadi biaya hidup bukan biaya hidup ya, biaya tempat nih kita. Kayak biaya tempat awal tuh kisaran 100 maaf teman-teman. Dari 1.200.000 mungkin ditambah 80 dikali 1 tahun ya tuh. Enggak, itu tergantung. Oh, itu biaya masuk doang. Itu biaya masuk doang. 1.200.000 itu biaya masuk, dan uang per bulan itu 80.000. Kalau misalnya kita kan kan ini kuliahnya kan beda-beda. Iya. Ada yang 4 tahun dah kelar, ada yang sampai 6 tahun. Itu kita terserah mau tinggal di itu berapa tahun. Jadi nggak terbatas. Berarti dengan uang 1.200.000 200 tadi itu kita udah bukan include ya, itu udah bebas tuh. Iya. Mau tinggal berapa lama pun, mau enggak mungkin sih. Kalau mau berapa tahun pun di daerah tuh kita nggak masalah, asalkan kita bayar uang bulanannya. Iya. Gitu. Itu udah murah banget kan sih. Nah, sekarang Kak Muna nih, ini mungkin jadi pertanyaan bagi mahasiswa nih. Kalau dibilang cara manajemen waktu anak pondok sama anak kuliahnya tuh apa sih perbedaannya? Mungkin Kakak coba ceritain dulu gimana gimana ini dari tadi padahal kita seumuran, tapi lebih baik saya manggilnya kakak aja ya, karena kan kita juga beda umurnya berapa gitu ya. Jadi menurut kakak, kalau kalau perbedaan antara pondok ataupun dengan mahasiswa kos biasa, itu cara manajemen waktu kakaknya tuh gimana? Yang membedakan anak pondok tuh gimana? Kalau kakak sih, karena kan kakak tinggal di pondok, itu cara memanajemenkan waktu itu mulai dari subuh tuh kami dibangunin jam 5. Habis itu kalau kan kami subuh ada ngaji juga, jadi selesai sholat subuh berjamaah itu kami ngaji sampai jam 6:30. Habis itu kalau misalnya kita masuk kampusnya jam 8, ya berarti kita siap-siap untuk masuk kampus. Nah, kalau misalnya kita nggak masuk kampus jam 8 atau masuk kampus jam 10, berarti di situ kita bisa tidur habis sebentar lagi untuk baru kita masuk kampus. Nah, gitu. Jadi kalau pagi itu kita bebas. Misalnya dari pagi sampai jam 6 sore itu kita bebas, mau kampus atau mau kemana itu gak boleh, karena batas untuk masuk ke Dayah itu jam 6. Jadi berarti itu batas maksimal kita balik lagi ke Dayah jam 6 gitu ya? Iya. Jadi jangan sampai maghrib, karena kan kalau misalnya sampai maghrib itu kan pasti kita akan dikenakan sanksi kan, karena kan itu keluar dari peraturan. Apalagi kan di Dayah itu kan kayak misalnya orang-orang tuh kalau misalnya lihat kita nggak ikuti peraturan, tergiur juga ikut-ikut pula. Berarti kayak gitu. FOMO ya, kayak iya. Misalnya kita ngelanggar sesuatu ataupun peraturan yang nggak kita ikutin, tiba-tiba banyak orang yang ngikutin kita. juga gitu. Jadi kalau habis maghrib, misalnya kita pulang jam 6 dari kampus, berarti kita siap-siap mandi, habis itu sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib berjamaah, di situ kita waktunya untuk makan malam lah. Nah, kalau misalnya kita masak ya berarti di situ kita waktunya untuk masak, ataupun kita persiapin diri buat ngaji setelah Isya. Karena habis sholat Isya berjamaah dan di situ kita udah ngajinya sampai jam 10.15. Berarti kalau udah kelar ini kan kita batas ngaji malamnya tuh kayak jam 10.15. Itu kita nggak ada kegiatan apa lagi, kita bisa kayak balik ke kamar. Kalau selesai jam 10.15 dari ngaji itu kita kembali ke kamar, mau ngerjain tugas lah, mau jajan atau apapun itu boleh. Mungkin, jadi nggak tergantung juga. Ya mungkin nggak tergantung, nggak ada memperketatkan apabila udah jam 10.15 itu boleh balik ke kamar, mau baik itu buat tugas, main HP ataupun lanjut tidur tuh nggak dipermasalahin ya. Nah mungkin Kak bisa di spill juga nggak sih, kalau itu kan tadi kita bayangin biaya tempat kan. Nah kalau biaya hidup nih, kalau per harinya tuh Kakak bisa ngeluarin uang berapa sih? Kalau ini bentar. Ini kalau kami kan mahasiswa kos biasa, paling kami nih guys ya, kami beli geprek adalah itu kalau dibilang makanan mahasiswa. Nah beli geprek tuh sekitar 10.000, es teh tuh pagi 15 ribuan, siangnya mungkin kayak beli es teh lagi berarti tambah geprek 10.000 30. Habis itu kayak malamnya mungkin beli geprek doang, airnya mungkin aku aja minum di rumah, di kos bukan di rumah ya guys.
Nah itu kisaran kayak 40 ribuan. Nah kalau kami anak kos tuh ngeluarin biaya per hari itu kisaran 40 ribuan. 40 ribuan. Nah gimana kalau kakak nih? Kalau kakak sih kalau di pondok itu kalau pagi misalnya beli gorengan lah sekitar 5.000. Habis itu siang beli lauk, dan lauknya itu harus cukup sampai malam. Ya. Jadi kita beli lauknya pagi tuh enggak, kita beli lauknya siang Iya. harus sampai malam. Iya. Misalnya kalau malam tuh dari pihak pondok nggak nyediain makanan atau kayak ada kantin gitu, nggak ada? Ada kantin, tapi cuma kantin biasa. Misalnya nggak ada yang jualan nasi goreng lah, nggak ada itu. Cuma kayak snack-snack biasa doang. Jadi kita itu kan kalau malam kan nggak bisa keluar pondok, jadinya harus beli dari siang ataupun sore lah kita keluar beli lauk. Habis itu kita makannya malam gitu. Berarti kayak kita beli sore ya Iya. harus dipertahanin sampai malam. Sampai gitu. malam lah. Pernah nggak sih ngerasain kalau di pondok tuh kita beli lauknya siang, ini kan? Siang, habis itu tiba-tiba malamnya basi. Pernah nggak sih? Pernah. Bahkan nggak makan lapar. Ya kita kan harus ke kantin beli Indomie ya, goreng Indomie lah agar bisa bertahan lah sampai paginya lagi gitu. Berarti kayak Indomie itu jadi Selera. sasaran kayak Iya. ini mungkin kalian tahu juga Indomie seleraku. Ini nggak endorse ya, tapi betul sih Indomie adalah salah satu makanan yang emang bisa dibilang tuh kayak menggiurkan dan juga minim budgetnya buat kita dapetin Indomie, karena kan Indomie juga karbonya tinggi. Dan lucunya dari pihak bukan dari pihak mahasiswa, lucunya dari mahasiswa itu sendiri, karbo tambah karbo. Ya. Dah, itu gimana bayangin kalau emang kalian tuh berusaha diet tapi makan mie tambah nasi, dah soda bom. Nah jadi ini kak kan tadi kita udah bahas biaya hidup nih kalau di apa tuh di itu di apa tuh di pondok. Nah mungkin bisa dikisarin nggak kalau kita tuh anak pondok tuh keluarin biaya berapa per hari? Nah, jadi kalau per harinya itu bisa keluarin uang tuh sampai kisaran 70 ribuan lah. Berarti itu 70 ribuan Itu udah paling tinggi. udah paling tinggi. Paling tinggi. Minimalnya tuh Minimal sekitar 40 atau 50. berarti Sama. sama-sama lah sama anak kos biasa, cuman kalau paling tinggi segitu ya kan. Nah ini kan kita tahu sendiri, aku mau ngucapin dulu buat para penonton semua selamat menunaikan ibadah puasa juga di bulan Ramadan ini. Nah ini kan bulan Ramadan nih, Iya. ada nggak sih dari pihak pondok tuh kayak nyelenggarain kegiatan ataupun kayak misal nih tadarusan, habis itu kayak bagi-bagi takjil gitu, ada nggak kayak diselenggarain nama pondok yang memfasilitasi buat anak-anak pondoknya tuh bisa join ataupun bisa berkecimpung atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Ada nggak dari pondok kamu Nani? Oh, kalau dari pondok kakak sih nggak ada ya, karena kan sama juga kayak pondok yang lain. Pondok kami tuh kalau misalnya Ramadan tuh bebas pulangnya, kayak libur lah, karena kan kami ini mahasiswa harus kuliah di bulan puasa, jadinya cuma tinggal Jadi di situ. milihnya nggak balik kampung, nggak mudik Iya, lah kalau nggak mudik dibilangnya. lah, karena kan kalau misalnya kita mudik pun harus Ngeluarin PP biaya, lah, iya, dari harus rumah. ngeluarin biaya lagi Iya. kan. Nah berarti itu kayak dari pihak pesantren nggak Nggak nyediain apapun kegiatan ya. Kegiatan lah. Nah tapi kayak dari Kak Muna sendiri ada nggak sih cari kegiatan baru di luar, apalagi di lokasi kampus nih gimana? Kalau kakak sih ada cari kegiatan baru. Sekarang kalau misalnya Senin sampai Kamis kan kakak kuliah, jadinya pulangnya ada yang siang ataupun atau sore, gitu. ya jadinya kan kalau malam cuma tarawih karena kan kita nggak ngaji kan bulan Ramadan. Kalau Jumat Sabtu Minggu itu kakak praktek dulu, itu praktek menjahit karena kan kakak sendiri juga memiliki bakat bidang Bakat menjahit jahit ya, ya. oke. Itu kan Jadinya jadi luangin waktu buat jahit lah setidaknya. itu dia jadi hobi nggak sih? Iya, jadi hobi lah. Pokoknya kalau bakat menjahit itu udah jadi hobi kakak. Iya, betul, Makanya betul. tergiur untuk ikut prakteknya lah. Nah, apalagi kalau dibilang bakat menjahit itu adalah bakat yang emang bisa dibilang penghasilannya tuh per project, gitu Iya, ya kan? betul. Ya, apalagi menjadi itu langka karena kan banyak yang nggak mau juga, Iya. ribet belajarnya. Gitu. Nah, apalagi kalau kegiatan malam yang kakak nggak laku itu kayak tarawehan, apalagi ini di bulan Ramadan, coy. Kalian tuh kalau nggak tarawih tuh sama aja kalian nggak dapet pahala lebih, nggak sih? Kalian dari puasa doang tuh nggak ke cover dosa kalian yang udah kalian tumpuk sama ini. Mungkin saran aku buat kalian semua itu bolehlah dicoba
fullin tarawehnya Betul, ya. dari Ramadan pertama hingga Ramadan terakhir gitu ya kan. Dan karena kan itu setahun sekali Ramadan, apalagi ini Jadi kita udah diberikan kesehatan nih buat join ataupun berpartisipasi nih di Ramadan tahun ini. Kenapa kita luangin kesempatan ini semaksimalnya untuk mencari ladang pahala sebanyak-banyaknya gitu. Betul Ya benar ya sekali. kan? Nah mungkin kita udah bincang-bincang mengenai pondok dari Kamuna sendiri, udah kasih kita ilmu lebih ataupun pemahaman lebih ke kita semua gimana kalau pondok antara kos itu jauh beda. Yang mana pondok memiliki prinsip kalau kita tuh akan didisiplinkan. Iya, betul. Yang mana kan kalian tahu sendiri bagi muslim tuh sholat 5 waktu tuh wajib banget. Nah di pondok kita diajarin buat disiplin untuk nggak ninggalin sholat kita. Dan di pondok juga kayak kita didisiplinkan waktu kalau jam 6 sore itu kita nggak boleh berkeliaran lagi di luar. Itu harus balik ke dayar kan Iya. Kak. Nah mungkin itu aja yang dapat diajarkan bagi kita mahasiswa dari pondok. Nah mungkin saran saya pribadi kepada orang tua yang ingin ngasih kesempatan anaknya buat berkuliah tapi agak ragu, mungkin pesantren ataupun pondok adalah salah satu sarana, baik itu sarana tempat tinggal, sarana pendidikan agama untuk dia melanjutkan kayak di situ dia akan menemukan teman-teman baru dan juga menemukan kayak orang tua. Jadi kita anak Anda ataupun anak Anak bapak. anak-anak akan dijaga dan anak itu akan dijaga semaksimal mungkin. Pokoknya akan diperhatikan oleh pihak pengurus pesantren atau pondok juga, yang ya bisa dibilang di situ penjagaannya tuh kita nggak perlu khawatir lebih. Iya. Nah, Apalagi kan malam-malam harus keluar gitu Iya. kan di pondok nggak bisa. Nah, gitu, nggak apalagi diizinin. yang paling ditakutkan oleh orang tua sekarang tuh pergaulan bebas. Iya betul Sekarang sekali. pergaulan bebas tuh bisa merusak kayak, apalagi khususnya nih wanita ya. Iya. Itu kan Dampaknya kayak, itu ke arah negatif, itu berbahaya. nah, itu apalagi di jam malam gitu. Nah, mungkin saran saya juga, walaupun saya tinggal ngekos nih, saya saranin buat kawan-kawan semua ataupun orang tua yang ada tuh kalau emang pengen menguliahkan anaknya tuh lebih baik ke pesantren atau pondok gitu, karena keselamatan anak juga lebih terjaga. Habis itu perhatian lebih dari pihak pengurus tuh pun juga banyak gitu. Nah mungkin itu aja episode podcast kali ini mengenai gimana rasanya jadi anak pondok dan apa aja tantangan dan rintangannya dari Kamunawarah, salah satu narahubung kita dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Maluku Saleh. Dan sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Bye.